Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi part yang kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait peran mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional, di mana pada bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mikroorganisme bisa digunakan dalam proses pembuatan makanan fermentasi. Pada bab ini, kita akan membahas tentang peran mikroorganisme dalam bioteknologi modern. Bioteknologi modern biasanya selalu dihubungkan dengan rekayasa genetika, di mana pada proses rekayasa genetika terdapat perubahan gen atau proses rekombinasi. Berikut adalah fungsi mikroorganisme. Yang pertama tentunya adalah karena mikroorganisme atau dalam hal ini bakteri memiliki plasmid. Plasmid adalah DNA yang berbentuk sirkular, di mana plasmid tersebut bisa digunakan sebagai vektor yang berfungsi untuk memindahkan gen of interest atau gen yang ingin kita perbanyak atau kita ekspresikan dari suatu organisme ke organisme yang lain, baik organisme yang berada pada satu spesies yang sama maupun pada spesies yang berbeda. Selain itu, mikroorganisme juga digunakan dalam proses cloning. Cloning dalam hal ini adalah untuk memperbanyak gen of interest atau gen yang memang ingin kita ekspresikan. Setelah dimasukkan ke dalam plasmid, untuk memperbanyak tentunya tetap dibutuhkan inang. Oleh sebab itu, maka mikroorganisme atau bakteri disinilah yang berfungsi sebagai inang untuk memperbanyak plasmid rekombinan. Selain itu, mikroorganisme juga dapat digunakan sebagai agen transformasi. Kita akan mempelajari contohnya pada saat kita ingin memindahkan suatu gen dari bakteri ke tumbuhan. Dan yang terakhir tentunya untuk menghasilkan enzim. Ada beberapa jenis enzim khusus yang kita gunakan dalam bioteknologi modern, dan enzim tersebut ternyata dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri. Kita bahas dulu tentang yang pertama, yaitu tentang plasmid. Plasmid sendiri merupakan DNA sirkular. Plasmid ini hanya ditemukan pada bakteri dan juga beberapa jenis eukariot organisme. Contohnya adalah seperti ragi. Plasmid berfungsi sebagai vektor yang digunakan untuk memindahkan gen of interest atau GOI, yaitu gen yang ingin kita perbanyak atau kita ekspresikan dari satu organisme ke organisme lainnya. Untuk menjadi vektor, plasmid harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama adalah harus memiliki kemampuan replikasi. Oleh karena itu, plasmid yang digunakan dalam proses cloning atau rekombinasi DNA harus memiliki area yang disebut sebagai origin of replication. Karena pada titik inilah proses replikasi dari plasmid itu akan dimulai. Yang kedua, ukuran plasmid harus cukup besar untuk dapat dimanipulasi di luar tubuh atau di luar sel bakteri. Hal ini disebabkan karena jika ukuran plasmid yang terlalu kecil menyebabkan plasmid tidak stabil sehingga mudah untuk terdegradasi. Yang ketiga adalah memiliki gen penanda untuk seleksi. Gen penanda untuk seleksi ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama adalah antibiotik resistan. Jadi, jika suatu plasmid memiliki atau dapat mengkodekan gen yang berfungsi untuk menghasilkan resistensi atau ketahanan terhadap suatu antibiotik, maka setelah plasmid ini kita masukkan ke dalam bakteri, kita bisa menumbuhkan bakteri tersebut pada media yang sudah ditambahkan dengan antibiotik. Apabila bakterinya tumbuh, dalam hal ini artinya plasmid sudah tertransformasi atau ada di dalam bakteri tersebut. Gen penanda lainnya adalah gen yang bisa menghasilkan reporter atau menghasilkan enzim reporter. Contohnya saja seperti gen laksi di sini. Fungsinya nanti untuk screening dan kita akan mempelajari pada slide berikutnya.
Sebagai catatan, ada beberapa jenis plasmid yang dapat digunakan pada spesies yang berbeda, sehingga akan disebut sebagai shuttle factor. Tidak hanya pada spesies yang berbeda, terkadang juga kita bisa menggunakan satu jenis plasmid pada kingdom yang berbeda. Misalnya adalah plasmid TI, yang bisa diperbanyak pada bakteri, yaitu pada Agrobacterium tumefaciens, namun juga bisa berfungsi untuk memindahkan gen dari bakteri ke tanaman. Setelah itu, ada enzim restriksi. Enzim restriksi sendiri merupakan salah satu jenis enzim yang berperan penting dalam proses rekombinasi DNA. Enzim ini merupakan enzim khusus yang dapat memotong DNA pada sekuens yang khusus. Jadi, enzim restriksi memang bisa memotong DNA, namun yang menjadi catatan adalah pemotongan tidak dilakukan secara acak atau random, namun hanya terjadi pada sekuens-sekuens khusus pada rantai DNA. Enzim restriksi ditemukan pada beberapa jenis bakteri. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk proteksi. Jadi, jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus, atau dalam hal ini adalah bakteriofage, maka salah satu sistem pertahanannya adalah menghancurkan DNA dari virus tersebut, atau menghancurkan materi genetik dari virus tersebut. Sebuah enzim restriksi akan memotong DNA pada sekuens yang khusus. Hasil pemotongannya bisa berupa sticky end atau blunt end. Contohnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat pada gambar bahwa ada yang kita sebut sebagai recognition site. Recognition site ini kita juga bisa menyebutnya sebagai sisi restriksi. Setiap jenis enzim restriksi memiliki sisi restriksi atau recognition site yang khusus dan berbeda-beda. Contohnya kita bisa lihat pada tabel 9.1, di mana di sini ada enzim yang pertama adalah BAMH1 yang berasal dari Bacillus amyloliquefaciens. Untuk melakukan pemotongan, BAMH1 ini mengenali recognition sequence yang khusus, yaitu GGA-TCC, dan melakukan pemotongan di antara sequence G dan G. Hal ini akan berbeda, jadi kalian juga bisa melihat bahwa recognition sequence untuk BAMH1 dan EcoR1 berbeda. Untuk hasil yang sticky end, kita bisa melihat pada gambar, ini adalah hasil yang sticky end, di mana ada untai DNA yang tidak memiliki pasangan. Kalau untuk blunt end, nanti bentuknya adalah seperti datar ya. Jadi misalnya pemotongannya di area antara A dan T di sini, maka hasilnya nanti adalah blunt end. Selain enzim restriksi, ada beberapa jenis enzim lainnya yang akan digunakan dalam rekombinasi DNA. Yang pertama adalah DNA Taq polimerase. Mengapa menjadi menarik? Karena fungsi dari DNA Taq polimerase sendiri adalah sebagai DNA polimerase pada proses PCR. Berfungsi sebagai katalis pada proses polimerisasi untai DNA, yaitu pada proses elongasi. Taq polimerase ini bersifat stabil pada suhu panas. Hal ini disebabkan karena Taq atau Taq polimerase ditemukan pada jenis bakteri Thermus aquaticus yang hidup pada suhu yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa menggunakan PCR pada suhu yang sangat tinggi dan DNA polimerasenya tetap bisa berfungsi dengan baik. Ada jenis enzim lain yang digunakan, yaitu ligase. Berbeda dengan enzim restriksi yang berfungsi untuk memotong, enzim ligase berfungsi untuk menyambungkan fragmen DNA pada proses pembuatan plasmid rekombinan. Selain itu, ada juga enzim yang kita sebut sebagai beta-galaktosidase. Beta-galaktosidase ini sebenarnya akan memotong gula pada rantai 1,6. Di sisi lain, beta-galaktosidase ini juga bisa kita gunakan pada saat proses putih biru, di mana beta-galaktosidase akan memotong X-gal sehingga akan dihasilkan koloni bakteri yang berwarna biru. Artinya adalah jika koloni tersebut berwarna biru, maka tidak ada rekombinasi pada plasmid.
Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai seleksi putih biru. Ini merupakan rangkaian proses cloning. Cloning dalam hal ini artinya adalah memperbanyak GOI atau gene of interest, yaitu gen yang memang kita ingin perbanyak atau gen yang ingin kita ekspresikan. Di manakah kita bisa melakukan rekombinasi? Rekombinasi pada plasmid akan dilakukan di sisi yang kita sebut sebagai multiple cloning site. Pada sisi multiple cloning site ini akan terdapat banyak sekali jenis restriction site yang sifatnya adalah khusus. Jadi bisa saja di sini ada sisi restriksi pemotongan BAM H1, EcoR1, dan juga jenis-jenis enzim lainnya. Pada sisi inilah, atau pada bagian yang kita sebut sebagai multiple cloning site inilah, kita akan memasukkan foreign DNA atau gene of interest yang ingin kita perbanyak. Setelah kita masukkan atau menjadi rekombinan plasmid, maka tahap selanjutnya adalah melakukan transformasi. Transformasi yaitu kita memindahkan plasmid rekombinan ke dalam tubuh bakteri. Misalnya saja di sini kita bisa menggunakan Escherichia coli untuk melakukan perbanyakan plasmid tersebut. Bagaimana kita tahu bahwa suatu bakteri sudah memiliki plasmid rekombinan atau belum? Cara termudah adalah melakukan seleksi yang kita sebut sebagai seleksi antibiotik dan juga seleksi biru putih. Seleksi antibiotik bisa dilakukan karena pada plasmid terdapat ampicillin resistant gen, yang mana akan memberikan sifat resistan terhadap antibiotik ampicillin. Sehingga jika bakteri tumbuh atau membentuk koloni, kita bisa berkata bahwa bakteri ini atau koloni bakteri ini sudah memiliki plasmid. Namun langkah berikutnya adalah kita harus memastikan bahwa plasmid yang masuk ke dalam sel bakteri adalah plasmid yang rekombinan. Oleh karena itu kita melakukan seleksi yang disebut sebagai seleksi biru putih. Mengapa seleksi biru putih? Karena sebenarnya di sisi multiple cloning site ini, dia akan mengekspresikan gen beta galaktosidase apabila tidak terjadi rekombinasi. Berbeda jika kita berhasil memasukkan foreign gene ke dalam area multiple cloning site, sehingga area ini sudah tidak lagi mengkodekan enzim beta galaktosidase. Apabila masih diekspresikan enzim beta galaktosidase, maka nantinya enzim tersebut akan memotong X-gal yang sudah kita tambahkan pada media. X-gal yang sudah terpotong-potong ini akan membentuk warna biru. Sedangkan apabila sudah terjadi rekombinasi, maka bakteri tidak bisa menghasilkan beta-galaktosidase, sehingga dia tidak bisa memotong X-gal, dan akan dihasilkan bakteri yang berwarna putih. Oleh karena itu, pada proses cloning atau pada saat proses seleksi biru putih, kita akan mengambil bakteri yang berwarna putih. Bakteri juga bisa digunakan dalam proses transformasi, yaitu sebagai agen untuk memindahkan gen dari satu organisme ke jenis spesies atau organisme yang berasal dari kingdom lainnya. Pada proses ini, kita akan menggunakan contoh yaitu bakteri Agrobacterium tumefaciens. Secara alami, bakteri ini akan menginfeksi tumbuhan, sehingga menyebabkan suatu tumbuhan mengalami tumor. Namun, di sisi lainnya adalah bakteri ini juga mengandung plasmid, yaitu yang kita sebut sebagai TI plasmid. Di area TI plasmid inilah kita bisa menggunakannya sebagai shuttle vector, sehingga kita bisa memindahkan gen. Misalnya kita ingin mengekspresikan gen dari bakteri E. coli untuk diekspresikan pada tumbuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah merekombinasi atau mengganti susunan dari bagian TI plasmid. Pada bagian TI plasmid ada sequence yang kita sebut sebagai tDNA. Bagian tDNA inilah yang nantinya akan terpotong secara alami dan akan masuk ke dalam inti sel pada tumbuhan. Sehingga berikut adalah prosesnya. Yang pertama, kita harus melakukan rekombinasi di area tDNA.
Setelah dilakukan proses rekombinasi, maka tahap selanjutnya adalah kita memasukkan kembali plasmid ini ke dalam bakteri, yaitu Agrobacterium tumefaciens. Setelah itu, bakteri ini akan kita satukan dengan sel tumbuhan, di mana dengan adanya kejut panas ataupun dengan adanya elektrik dan juga dengan adanya proses virulensi atau infeksi, dari bakteri bisa memindahkan bagian dari tDNA-nya ke dalam inti sel tumbuhan. Akibatnya, suatu tumbuhan nantinya akan mengekspresikan foreign DNA yang sudah kita masukkan. Jadi langkah berikutnya adalah kita menumbuhkan tumbuhannya, kemudian kita akan bisa mengekspresikan gen yang mau kita ekspresikan atau protein yang kita ingin hasilkan pada tumbuhan rekombinan ini. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari menggunakan mikroorganisme pada bioteknologi modern? Alasannya tentu saja ketika kita melakukan rekayasa genetik pada mikroorganisme, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan produk gen. Produk gen dalam hal ini bisa saja berupa enzim, protein, atau senyawa bioaktif lainnya. E. coli sendiri merupakan organisme yang paling sering direkombinasi untuk menghasilkan produk gen. Ada beberapa alasan. Yang pertama, E. coli memiliki pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, metode rekayasa genetika pada bakteri seperti pada E. coli sudah sangat berkembang. Dan alasan yang terakhir adalah sudah terdapat informasi sequence atau map atau peta DNA dari E. coli. Mikroorganisme lain yang bisa digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Ragi merupakan organisme eukariot. Namun, ragi memiliki plasmid, sehingga kita bisa mengekspresikan gen-gen asing dengan lebih mudah. Selain itu, ragi juga akan lebih baik digunakan apabila kita ingin memperbanyak protein atau enzim dari organisme eukariotik. Berikut adalah contoh-contoh produk gen, dalam hal ini adalah produk farmasi. Misalnya saja, kita bisa melakukan rekayasa dan juga menghasilkan alpha-glukosidase, kemudian epidermal growth factors, interferons, insulin, vaksin, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sebagai referensi, kami menggunakan buku Biology a Global Approach karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Irnang Ningtyas yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.